Hey, ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Jadi saya sedang jengkel ini karena ada sangat banyak sekali nyamuk di rumah saya. Dan off topic, balik lagi ke topik, kita bakalan bicara tentang sobat dari list building dan email marketing. Di video kemarin kita bicara tentang apa sih esensi atau dasar dari list building itu sebenarnya. Ternyata cuman 3 hal simpel ini, ya kan. Nah, sekarang kita bakalan bicara tentang sobat, kenapa sih kok harus ngelakuin list building? Emangnya kenapa kok perlu list building dan email marketing segala? Kan traffic saya sudah banyak dan produk saya sudah banyak yang beli. Jadi banyak orang ya, jadi khususnya blogger ya, biasanya mengingat blogger itu biasanya mereka dapat revenue mereka kebanyakan dari advertising revenue. Mereka banyak yang bilang ke saya, ngapain sih mas harus list building segala. Padahal saya sudah dapat banyak traffic dari Google, saya sudah dapat ribuan traffic dari Facebook, saya sudah dapat ribuan traffic tiap harinya. Ngapain saya juga tahu gimana caranya biar dapetin traffic tersebut secara konsisten. Kenapa saya harus melakukan list building? Jadi jawabannya adalah karena Anda tidak bisa rely pada traffic yang saat ini Anda punya, gitu ya. Jadi Anda nggak pernah tahu kapan Google bakalan update algoritmanya, kemudian atau ban situs Anda atau apapun, gitu ya. Yang intinya bakalan bikin traffic Anda dari yang awalnya ribuan per hari jadi 0 per hari, gitu ya. Itu terjadi, gitu ya, dan itu hal yang sering terjadi, gitu ya. Itu terjadi di sekitar kita setiap harinya, gitu ya. Jadi juga Facebook, gitu ya. Anda mungkin sekarang dapatkan apa itu namanya, revenue yang bagus, dapatkan sumber traffic yang bagus dari Facebook, entah itu dari Facebook Ads atau entah itu dari fanpage atau dari apapun. Tapi nanti suatu saat, apalagi Facebook ya, bahkan Facebook ini lebih sering diupdate-nya daripada Google, gitu ya. Jadi aturan tentang advertising update terus, kemudian apa itu namanya, eh, tiap saat aturan advertising lebih ketat, kemudian juga tiap saat makin banyak kompetitor sehingga biaya iklan makin mahal dan lain sebagainya. Anda juga mungkin saja akun Anda di-ban, Anda bisa kena AME, Anda bisa dan lain sebagainya. Intinya adalah ketika Anda mengandalkan traffic pada Google atau dari Facebook atau dari Pinterest atau dari Twitter atau dari manapun, Anda sebenarnya itu sedang rely, sedang mengandalkan traffic dari pihak ketiga, dan Anda nggak bisa jamin gitu kalau pihak ketiga tersebut akan ada untuk selamanya. Suatu saat mungkin saja bakalan ada Facebook baru atau mungkin ada Pinterest baru atau mungkin ada Twitter baru dan lain sebagainya. Seperti misalnya dulu pernah ada apa tuh, Friendster, ya kan. Dulu pernah ada Friendster, sangat-sangat ramai sekali di Indonesia. Dan lihat apa yang terjadi sekarang, ya kan. Siapa sekarang yang masih di Friendster, ya kan? Tidak ada, ya kan, cuma pocong dan kuntilanak, ya kan. Jadi Anda harus mulai pertimbangkan suatu tempat ya, atau suatu media di mana Anda bisa mendapatkan traffic kapanpun Anda mau, gitu. Jadi traffic itu benar-benar Anda kontrol, Anda yang punya sumber trafficnya, dan itu adalah guna dari list building. Jadi ketika Anda punya banyak traffic, kemudian Anda convert traffic tersebut jadi subscriber, jika misal suatu saat Google hancur berantakan di nuklir Korea Utara atau semacamnya, atau mungkin Facebook bangkrut digantikan dengan Friendster lagi, gitu ya, misalnya, Anda tidak panik, gitu ya. Anda tidak perlu belajar hal baru lagi karena Anda punya mailing list Anda, di mana Anda bisa kirim email ke mereka dan mereka bakalan berdatangan ke situs Anda, gitu ya. Jadi itu adalah bahagianya punya list building, gitu ya. Kemudian poin kedua nih, produk saya itu sudah banyak yang beli. Ini tadi ada kaitannya itu tadi ya dengan traffic ya. Orang biasanya kalau trafficnya sudah banyak, produknya juga bakalan banyak yang beli. Tapi juga nggak gitu juga, gitu ya. Nggak gitu juga. Kadang juga apa itu namanya, orang itu karena banyak orang tahu Anda, kemudian itu tadi tahu, suka dan percaya pada Anda, maka meskipun traffic Anda sedikit, mungkin banyak yang beli produk Anda. Tapi gini, kalau Anda sudah
punya reputasi yang bagus di industri Anda gitu ya. Anda sudah punya hubungan yang bagus dengan komunitas yang ada di industri Anda, hal tersebut bagus. Tapi Anda bisa memperbagusnya lagi dengan list building, karena ketika Anda punya list ya, Anda bisa stay in touch dengan komunitas Anda bisa stay in touch dengan orang-orang yang suka Anda, dan bahkan lebih dari itu gitu ya, lebih dari sekedar komunitas. Anda bisa bikin tribe Anda sendiri, Anda bisa bikin bangsa Anda sendiri gitu ya, bangsa dalam tanda kutip, dimana Anda bisa bikin orang-orang itu ngefans banget ke Anda, sampai-sampai Anda bisa gunakan orang-orang tersebut sebagai media pemasaran Anda. Jadi salah satu contohnya adalah gini nih, misalnya saya nih, ini lumayan sering sih saya lakukan, enggak juga sih, tapi pernah lah saya lakukan. Jadi ketika saya misal ingin ketika saya misal ingin dapat backlink gitu ya dari orang-orang gitu ya, misal saya ingin memperkenalkan situs saya syamsulalam.net ke lebih banyak orang, saya bisa gunakan mailing list saya untuk bikin kontes gitu ya. Jadi Anda mungkin pernah tahu kalau misal saya ulang tahun gitu, saya biasanya bikin kontes SEO kayak, atau misal kontes nulis artikel review kayak, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi hal tersebut itu nggak cuma nggak cuma bagian dari Anda bikin relasi kepada komunitas Anda, tapi juga bakalan memperluas jangkauan dari pemasaran Anda, yang artinya produk Anda yang sudah banyak yang beli itu nanti bakalan jadi lebih banyak lagi yang beli gitu ya. Jadi itu adalah alasan kenapa kok kita itu melakukan list building dan email marketing. Jadi apa tadi alasannya? Dua tadi. Alasannya adalah traffic and cash in hand. Jadi traffic dan uang dalam genggaman kita gitu ya, dalam kontrol kita gitu ya, benar-benar dalam kontrol kita. Tiap saat kita butuh traffic, tiap saat kita butuh cash, yang perlu kita lakukan cuma tinggal kirim email, kita dapat traffic, kirim email product launch, kita dapat cash. Seperti itu, semudah itu. Kita ingin affiliate untuk ngepromosiin produk kita, misal kita ingin orang untuk mereview blog kita, kirim email, selenggarain kontes, kirim email, selesai ya kan. Sangat-sangat keren sekali. Jadi itu adalah itu adalah modul sobat ya. Di video selanjutnya kita bakalan bicarain tentang apa aja sih ragam-ragam dari list building. Jadi stay tune, karena materi selanjutnya juga bakalan gak kalah menarik. Jadi saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Terima kasih karena Anda sudah nonton sampai sini. Salam senyum.